عليهم ولا الضالين. Shadaqallahul azim. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Setelah ini nanti kita terjemahkan. Saya terjemahkan secara lafiyah yang diikuti oleh jamaah sekalian. Seperti biasanya yang saya lakukan di Masjid Al-Muladi sebagai tempat kajiannya PRM Pendowo Barat untuk kajian tafsir Al-Quran dan kitab hadits, maka selalu saya ingin melibatkan jamaah untuk juga ikut membaca dan memahami makna dari lafaz per lafaz, kata per kata itu. Sekaligus juga mengajak untuk ikut aktif, tidak mendengarkan saja, ikut aktif. Nah, nanti selanjutnya kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Fatihah ini beberapa kali pengajian, minimal mungkin 3 kali, karena panjang. Tafsirannya panjang, penjelasannya panjang. Jadi kita sebelum itu nanti kita ikuti dulu sampai beberapa kali pertemuan, baru nanti kita akan menginjak juz amma tapi dari belakang, dari yang pendek yaitu surat An-Nas, Al-Falaq, lalu Al-Ikhlas dan seterusnya. Ya, baik, kita mulai dengan ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi nama Allahi Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Oke, biasanya ditambah itu menyebut, ya, itu menyebut itu hanya tambahan dari cara menerjemahkan ayat tersebut. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Alhamdu pujian. Sering diartikan segala puji, tapi arti aslinya adalah pujian atau memuji atau pujian. Nanti akan kita ketahui penjelasannya mengapa kok kemudian diartikan dengan segala puji. Li bagi Allahi Allah, lillahi bagi Allah, lillahi kepunyaan Allah, Rabbi Tuhan, al-alamina alam semesta, Rabbil alamina ialah Tuhan alam semesta, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang, Maliki yang menguasai, Yaumi hari, Ad-dini pembalasan, Yaumiddini hari pembalasan, atau hari kiamat. Iyyaka hanya kepadamu Allah, na'budu kami menyembah, kami beribadah. Wadan iyyaka hanya kepadamu, nasta'inu kami mohon pertolongan.
Ihdi tunjukkanlah. Nah kami as-sirata akan jalan al-mustaqimah yang lurus. Ialah sirata jalan alladzina orang-orang yang siratal ladzina jalannya orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat ala atas him mereka alaihim atas mereka ghairi bukan al-maghdubi orang yang dimarahi orang yang dimurkai ghairil maghdubi bukan jalannya orang yang dimurkai alaihim atas mereka wadan la bukan pula al-dhalina orang-orang yang tersesat wala dan bukan pula jalannya al-dhalina orang-orang yang tersesat. Ini mana lo catat malih. Kata nih. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sebelum sampai kepada itu perlu dijelaskan bahwa surat Al-Fatihah ini punya bermacam-macam nama. Yang pertama surat Al-Fatihah disebut Al-Fatihah, artinya apa? Dari kata Fatahah, membuka. Al-Fatihah itu berarti surat yang dia membuka. Dia membuka atau berarti pembukaan, permulaan dari Al-Quran. Maka dia diletakkan di bagian awal Al-Quran. Yang 114 surat itu, surat yang pertama bernama surat Al-Fatihah. Kalau kita perhatikan itu bukan berarti kemudian wahyu yang pertama kali surat Al-Fatihah, tidak. Yang nyusun itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia barusan itu atas bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara lisan itu memang sepertinya muncul dari perintah lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sendiri tidak berhak untuk mengatur-atur itu, hak sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi pembukaan atau permulaan dari Al-Quran disebut dengan surat Al-Fatihah. Kemudian nama kedua itu Ummul Quran atau Ummul Kitab. Umi ya, gitu. Sekarang kan populer di keluarga baru ya. Muslim itu biasanya memanggil Abi Umi ya. Ummu itu ibu ya. Ibu induk. Ummul Quran berarti ibunya Al-Quran atau induknya Al-Quran. Disebut juga Ummul Kitab karena nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab. Nah, kalau kita lihat memang Al-Quran itu berisi induk atau pokok atau basis dari Al-Quran. Nah, nanti akan kita uraikan isinya apa sih Al-Quran. Mengandung pokok-pokok isi Al-Quran. Disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kemudian disebut As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani. Bacanya betul Al-Masani. Enggak kelihatan saknya itu. Sak. Kalau di Indonesia ditulis dengan TS. Ya, TS. Tapi orang yang enggak paham lalu menyebutnya Masani. Masani. Iya, Masani. Ya, padahal Masani di sini ya. Terusnya bunyinya itu
antara S dan T memang begitu seperti itu. Tapi translate-nya seperti itu. TS kalau di Indonesia itu populernya begitu, dari Kemenak begitu. Kaidah menulis Arab dalam huruf Latin. Tapi kalau kita ketemu dengan bangsa Arab di dunia Arab, referensi Arab karena huruf ta, alif, ba, ta, sa itu bukan dengan TS, tapi dengan TH. TH. Sehingga itu agak berbeda. Di metode itu kata insya Allah, lalu disalahkan, yang benar itu insya Allah, insya. Padahal FY shin itu, shin itu nulisnya kalau ditranslate di Indonesia yang populer adalah pakai FY. Tapi kalau di arah sana itu pakai SH. Ini perbedaan translate. Cara menulis Arab dengan huruf Latin. Nah itu ada yang nyalahkan juga nggak ngerti ya itu. Makanya saya sering saya pilihan saya yang populer kita orang Indonesia yang sudah populer yaitu insya Allah. Nah itu aja masih ada yang betulkan tulisannya terus sya'a dipisah Allah. Ya itu memang betul seperti itu. Tapi kan dalam bahasa medsos itu kan singkat gitu. Sehingga saya menulisnya saya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tulis semuanya kepanjangan itu. Nah, saya tulis saja ASLMBW gitu aja itu. Ya, maksudnya udah tahu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Assalamualaikum saja ASLM gitu aja. Ya. Itu ada yang nggak terima harus singkat. Padahal berikutnya dia nulisnya disingkat-singkat semua loh, kok disingkat-singkat? Gimana ini? Artinya nggak boleh disingkat. Nah ini bahasa medsos, bahasa komunikasi medsos. Sering orang singkat, saking singkatnya satu apa saja cuma ditulis satu huruf aja. Enggak aja pakai G, coba gitu kan? Enggak aja pakai G loh. Padahal betul kan MGGAK kan gitu kan? Singkat lagi jadi enggak GAK itu. Makanya tulisnya akhirnya anak-anak muda itu pakai G. Orang tua ikut-ikutan pakai G. Dimulai dari anak muda. Gini. Jadi itu As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu disebut As-Sab'ul Masani. Kenapa kok diulang-ulang? Karena kita baca. Ya, ini aja tadi berapa kali kita baca salat maghrib tadi? 3 kali, 3 kali. Imamnya 2 kali keras. Kemudian yang 1 pelan. Tapi dengan 3 kali tadi itu pelan-pelan. Sehari semalam berapa kali? Untuk wajib loh, untuk wajib saja dulu. Ya, 17 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, bismillahirrahmanirrahim sampai kok enggak betul-betul gitu dengan ini. Enggak betul-betul gitu. Kita enggak sadar ya sebetulnya bahwa kita sedang mengukir ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca ini dalam lisan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kok bisa begitu? Dengan mengulangi itu. Apalagi kalau kita mengulangi pada ayat-ayat yang lain. Maka orang yang menghafalkan Al-Quran, para hafal, ya, para hafid, penghafal Al-Quran itu, mereka kalau sudah pernah menghafal 30 juz, saya itu kan setiap Senin Selasa Rabu kan membimbing tahfidz Quran di Ma'had Abdurrahman Ali Keloran itu. Nah, karena sekarang secara daring, jadi tidak langsung nggak pernah ada yang kena COVID itu. Jadi itu 1 halaman itu jam setengah 8 atau setengah 12 istirahat setengah jam. Itu seperti itu. Nah, mereka hafal, tapi hafalnya belum mungkin. Ya, belum mungkin itu belum
belum bagus itu kan dalam pengertian ya besok lagi dan sudah lupa. Gitu kan. Yang mungkin itu berbagai macam dia kesempatan dia apa. Contoh mungkin itu ya panjenengan itu sudah mungkin dalam hal membaca surat Al-Fatihah. Nah, tapi makanya kepanggil jenengan di mana? Masalah Fatihah. Enggak usah persiapan apa-apa itu sudah langsung bisa nyebut. Bukti yang tidak terbantahkan tentang kemungkinan hafalan kita itu adalah ketika saya dulu masih kuliah di IAIN itu, saya kalau pulang ke Jawa Timur biasanya mampir di Yebres dulu. Di situ ada saudara mbah saya, tapi agamanya Katolik. Saya mampir ke sana. Nah, karena berapa kali mampir, kalau tanya itu mesti sudah salat belum, gitu. Katolik gitu. Sudah salat belum, bacanya kan salat Pak ya. Nah, sehingga dalam kamus besar bahasa Indonesia nulisnya salat. Nulisnya salat S-A-L-A-T. Tapi kalau orang Islam sudah pernah itu muncul jangan salat ya. Napa? Salat. Walaupun dalam kaidah bahasa Indonesia nulisnya salat. Kok bisa begitu ya? Apa enggak salah itu? Lanjutnya kan mau sabar itu sabar atau sabar? Loh, kan sabar toh. Padahal tulisannya yang sabar itu pakai sop. Padha karo salat kan?